Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Anak-anak Nabi yang dicintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih dalam pembahasan kalimat thayyibah, yaitu salam. Anak-anak Nabi yang dicintai, kemarin kita sudah membahas mengenai apa arti dari kalimat salam, bagaimana kandungan maknanya. Abi sedikit mengulang. Jadi kalimat salam itu adalah doa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi kita dianjurkan untuk menebarkan salam, artinya kita dianjurkan untuk mendoakan, untuk mendoakan sesama. Agar apa? Agar dengan salam itu akan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada sesama umat muslim. Nah, dengan rasa cinta itu maka akan menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Anak-anak Nabi yang dicintai, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertiannya, Assalamualaikum. Semoga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, keselamatan di keluarganya, keselamatan di urusan kerjanya, warahmatullah, dan semoga Allah juga merahmati. Merahmati ini adalah karunia yang sangat besar, rahmat, kasih sayangnya Allah, wabarakatuh, dan semoga juga Allah memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, kebaikan yang berlimpah kepada kalian. Jadi makna dari salam ini adalah doa keselamatan, kebaikan, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ini semuanya terangkum di dalam salam. Dan anak-anak Nabi yang dicintai, kita perlu, kemarin Abi sudah membahas menjawab salam. Ingat, kesepakatan ulama, jumhur ulama sepakat bahwa mengucapkan salam itu sunnah, kemudian menjawabnya adalah wajib. Nah, menjawab salam anak-anak Abi, kemarin sudah Abi jelaskan mengenai ayatnya. Ketika seseorang memberikan penghormatan berupa salam, kita harus membalasnya paling tidak dengan yang setara atau yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan salam sama kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil senyum, maka kalian harus membalasnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan senyuman juga. Harus setara, harus sama. Ketika diberikan penghormatan, kita harus menyamainya, minimal atau lebih baik daripada itu. Nah, kalau ada orang yang memberikan salam dengan jabat tangan, sudah mengulurkan tangannya, maka kita harus menjawab salam itu dengan mengulurkan tangan juga. Jadi begitu caranya. Anak Nabi yang dicintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bagian C tentang pentingnya salam. Silakan anak Nabi buka bukunya, pada bagian C tentang pentingnya salam. Yang pertama yang dibahas di situ, kita baca sama-sama yang ada di buku. Salam merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul Allah, dan penghuni surga. Di sana diceritakan sebuah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu yang tidak dikenal. Kita baca sama-sama kisahnya. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan di Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 25. Di sana dijelaskan, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, itu para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke rumahnya atau ke tempatnya, lalu mengucapkan faqalu salama, mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan qala salam, yang juga dia mengucapkan salam. Jadi kisah ini menceritakan tentang para malaikat yang akan pergi
ke kaumnya Nabi Lut untuk memberikan azab. Ya. Kemudian mereka mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tengah malam, berombong. Ya, banyak orangnya, lebih dari satu. Ya. Tengah malam mampir mengucapkan salam, kemudian dijawab sama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan salam juga. Setelah dibukakan pintu, ya, ternyata orang-orang ini qaumum munkarun, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak dikenalinya. Artinya ini pikirnya adalah orang jauh ini, ya, tidak mungkin orang-orang dekat. Akhirnya disuruh masuk, disuruh duduk, kemudian pergi ke belakang, ya, bertanya sama istrinya Sayyidah Sarah, ditanya ada makanan apa yang terbaik. Ditanya makanan yang terbaik untuk disuguhkan sama tamu-tamunya. Kemudian kata istrinya, tidak ada makanan lagi. Kemudian dengan inisiatif Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke belakang, dilihat masih ada anak sapi, ya, kemudian dipotong, dibersihkan, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan sama tamu-tamunya. Ya. Nah, perhatikan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bertanya sama tamunya mau kemana, mau apa, dari mana, ya, tujuannya apa, tidak. Suruh masuk, kemudian dihidangkan makanan yang terbaik, ya, dimasakin, kemudian setelah dihidangkan disuruh makan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh makan, ternyata tamunya ini yang berombongan tadi, rambut panjang, baju putih, ya, tidak mau makan, tidak menyentuh makanan yang sudah dihidangkan. Ya, paling makanan mewah. Ya, kalau untuk manusia dihidangkan seperti itu pasti dimakan. Ini enggak, dilihat aja sama tamu-tamu tersebut. Mulai, ya, timbul rasa takut, rasa kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan di situ bahwa dijelaskan, wahai Ibrahim, jangan takut, bahwasanya kami ini adalah malaikat yang ingin pergi ke kaumnya Nabi Lut, ya, mampir ke sini. Ya. Tapi luar biasa adab dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap tamu-tamunya. Nah, disitulah diberitakan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak yang sangat pintar sekaligus nabi sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberitakan kabar gembira, ya. Padahal istrinya sudah divonis tidak akan punya anak pada waktu itu dan juga sudah tua umurnya. Tapi karena amalan yang seperti ini, ya, beliau terus berdoa, kemudian juga ditunjukkan dengan amalan-amalan yang sangat baik, maka berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak yang akan mewarisi, ya, kepintaran, dan juga beliau adalah seorang nabi. Nah, di sini poin pentingnya adalah anak nabi yang dicintai, tengah malam datang tamu mengucapkan salam dan dijawab salamnya, ya. Padahal itu orang asing, tidak kenal, dijawab salamnya. Kalau kita tengah malam datang tamu pura-pura tidur, ya, takut bahwa itu orang jahat. Kalau Nabi Ibrahim beda, ya. Beliau membalas salamnya, kemudian dijamu tamu-tamunya. Nah, ini yang kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang pentingnya membalas salam, ya. Ketika diucapkan salam maka dibalas. Itu yang pertama, ya, anak Nabi. Kemudian yang poin kedua, salam merupakan sarana pengikat tali persaudaraan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, kalian tidak akan masuk surga sampai menjadi beriman, dan tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila dikerjakannya kalian akan saling mencintai? Apa itu? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW tentang anjuran mengucapkan salam. Anak Nabi,
Selain penting mengucapkan salam, juga kebaikan dan pahala dari mengucapkan salam ini sangat besar. Bahkan dengan salam akan timbul kecintaan, dengan kecintaan itu akan membuat seseorang masuk ke dalam surga. Nah, mengetahui kebaikan yang terkandung di dalam kalimat salam ini, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau sengaja pergi ke pasar padahal dia tidak punya keperluan apapun. Dia tidak berjualan, dia juga tidak mencari apa-apa, ya, tapi dia sengaja pergi ke pasar untuk apa? Untuk menebarkan salam. Jadi ada orang yang lewat salam, ada orang yang lewat salam, ya, diucapkan salam, yang kenal maupun tidak dikenal, ya. Nah, anak-anak Abi, salam ini merupakan sarana pengikat persaudaraan. Bagaimana dengan salam itu kita lebih dekat kepada orang lain. Misal, ya, anak-anak Abi pergi ke masjid, ketemu nih sama tetangga, tapi agak jauh rumahnya, nggak kenal, ya. Mungkin orang baru, ya, atau anak-anak Abi yang baru di sana di komplek itu, tidak kenal, ya. Tapi sekali ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti, ya, tetangga tadi walaupun tidak kenal menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besoknya ketemu lagi, ucap salam lagi, dia jawab lagi, besok lagi seperti itu. Nah, karena sudah sering seperti itu, akhirnya timbul keakraban. Yang tadinya cuma salam-salam aja, akhirnya sudah nanya kabar, kerja di mana, akhirnya timbul rasa kedekatan, ya. Dengan salam pengaruhnya sangat besar, ya. Dengan salam yang tadinya tidak kenal, akhirnya kita bisa menjadi kenal. Yang tadinya tidak pernah tegur sapa, akhirnya menjadi tegur sapa. Ya, anak Abi paham ya. Jadi pentingnya salam itu untuk meningkatkan rasa ukhuwah di antara kaum muslimin, dan ketentuannya sudah ada bahwa mengucapkan salam sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Jadi jangan sampai cuek lagi. Ada yang mengucapkan salam kita cuek, ya, jangan sampai seperti itu. Baik anak-anak Abi, ini saja yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.